Horas. Sobat Kairos, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Sobat Kairos, apa yang penting dalam perayaan Paskah? Pembuktian bahwa dia adalah Yesus, seorang Mesias yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dia datang ke bumi untuk menyelamatkan kita. Ada 3 peristiwa yang terjadi secara beruntun pada akhir minggu Paskah saat itu, yaitu pengadilan terhadap Yesus, kemudian kematian Yesus, akhirnya kebangkitan Yesus. Yesus waktu itu sebenarnya melalui 6 pengadilan. Di malam itu juga ia dibawa ke hadapan Hanas, bapak mertua Kayafas. Kayafas adalah imam besar Sanhedrin atau Mahkamah Agung agama Yahudi. Pilatus adalah gubernur Yerusalem. Herodes adalah gubernur Galilea. Dan kemudian Pilatus lagi. Di akhir 6 persidangan itu, apakah mereka menemukan sesuatu kesalahan untuk menuduhnya? Tidak, dia tidak melakukan kesalahan. Mereka bahkan membawa orang untuk melakukan tuduhan palsu atas dirinya. Tetapi hal itu tidak berhasil. Akhirnya mereka memvonisnya dengan alasan mengaku sebagai anak Allah. Itulah satu-satunya alasan mengapa Yesus pergi ke salib. Sobat Kairos, dari proses pengadilan Yesus ini kita belajar tentang beberapa hal. Pertama, apabila suatu upaya mencari suatu kebenaran dilakukan dengan suatu prasangka buruk atau dengan perasaan benci dan dendam, maka akan sulit melihat secara jernih suatu persoalan. Kedua, jika suatu upaya mencari suatu keadilan telah dicermati oleh suatu prasangka buruk terhadap sesama, maka keadilan bisa dihempaskan, lalu kebencian dan dendam dipandang sebagai suatu keadilan. Sobat Kairos, setiap orang yang pernah kenal dengan Yesus telah membuat keputusan tentang siapa dia. Apa kamu mempercayainya sebagai pembohong atau orang gila atau Tuhan? Tidak bisa hanya dengan aku percaya dia adalah guru yang baik. Dia tidak bisa menjadi guru yang baik karena guru yang baik tidak dan mengatakan akulah Tuhan, satu-satunya jalan menuju kebenaran. Dan orang baik juga tidak akan mengatakan itu kecuali benar adanya. Yesus mengklaim dirinya sebagai juru selamat dunia. Dalam Yohanes 12 ayat 47 tercatat, aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dia memberikan dirinya diadili agar tidak ada keraguan tentang siapa dia. Dia bisa saja menghentikan persidangan, membatalkan penyalibannya, dan bahkan menyelamatkan dirinya. Tapi dia membiarkan itu terjadi. Karena itu bagian dari rencana Allah. Jadi apakah kamu masih memiliki keraguan tentang ketuhanan Yesus? Sobat Kairos, disinilah letak kerendahan hatinya Yesus. Sekalipun memiliki kuasa, namun berkenan untuk menjadi sama dengan manusia. Yesus bahkan digambarkan sebagai seorang hamba yang mau merendahkan dirinya dan taat sampai pada kematiannya. Kerendahan hatinya juga nampak dari kesediaannya untuk datang ke dunia ini. Inilah teladan yang perlu juga diperhatikan baik oleh pamong maupun anak-anak. Yesus yang mempunyai kuasa saja tidak pernah menyombongkan diri. Bagaimana dengan kita yang sama sekali tidak punya kuasa? Bukankah seringkali kita menjadi pribadi yang sombong hanya karena status sosial yang lebih tinggi daripada yang lain, hanya karena merasa lebih pandai dari lainnya dan sebagainya. Mari memiliki sikap yang rendah hati seperti sikap Yesus yang adalah rendah hati. Sobat Kairos, selamat beraktivitas, tetap dalam protokol kesehatan dalam menjalankan tugas. Ingat 3M.
Tuhan Yesus memberkati.